Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الآية. وقال رسوله الكريم خيركم man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was salihin والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والغزالي والأولاد السعة في الجواد والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كياي حاجي أحمد نصر الله بن عبد الرحيم مؤلف kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Abu Yahya An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum rahimahumullah ta'ala lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pun langsung mawon yang punya kitabnya halaman 86. Sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 221. Awalan, pertama, ruwiya dan riwayataken apa anna hazihil ayat ing osa temene ikilah ayat iku nuzilat turun fi Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, yang dalam kasusnya sahabat Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, allati, harusnya kalau nggak salah allazi kana kang ono sapa Marsad iku yahmilu nggawa sapa Marsad al-asra ing tawanan min Makkata saking kota Mekah ilal Madinati maring Madinah Munawwarah. Wa kanat lan ono iku lahu kedue Marsad fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah silatun utawi hubungan bimroatin kelawan wong wadon tusama kang den arani anakon anak. Fa'atat mongko nekani hu sapa anak hu ing Marsad. Wa qalat lan ngucap sapa anak ala takhlu ana ta ora persepen sapa sira. Faqala mongko ngucap sapa Marsad, nanti mawon keterangannya, waihaka cilaka sira, innal islama sak temene Islam iku qad hala temen-temen menghalangi apa Islam bainana ing dalam antarane kita.
Faqalat mongko ngucap sapa anak, fahallaka mongko ana ta utawi sira iku anta tazawwaja yen to nikah sapa sira bi kelawan ingsun. Qala na'am. Marsad berkata, qala ngucap dawuh sapa Marsad, na'am iya siap aku nikah. Tetapi walakin arji'u, tetapi ini balik dhisik sapa ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastakmaro mongko minta pendapat atau minta perintah sapa Marsad hu ing Kanjeng Nabi. Fanazalat mongko turun apa hazihil ayat, inilah ayat ini. Salah kalau nggak salah diriwayatkan sama Abdullah bin Umar bahwasanya ayat ini berkenaan dengan sahabat Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Ceritane Marsad ini dulu punya pacar yang namanya Anak. Ini cinta matinya Marsad sebelum Islam, sebelum hijrah. Ini pacaran, mungkin cinta itu bersemi mulai bersama sampai benar-benar cinta mati. Maka ada riwayat yang lain mengungkapkan tulisan betapa inilah kisah romantis, tetapi Marsad lebih memilih Allah dibandingkan cintanya yang sedemikian dalam. Jadi cintanya Anak sama Marsad ini benar-benar dalam. Tetapi begitu Marsad masuk Islam dan diwajibkan hijrahlah Marsad ke Madinah. Kebetulan Marsad ini ditugasi sama Rasulullah jadi rembu. Rembu ini para sahabat itu Marsad. Kenapa? Marsad itu ditugasi untuk mengambil tawanan. Jadi ketika umat Islam sudah mulai hijrah, termasuk Rasulullah hijrah, banyak tokoh-tokoh muda, klan, kabilah yang ada di Mekah itu banyak yang masuk Islam. Yang muda-muda, yang pola pikirnya, waktu ada Nabi mereka tidak kelihatan Islamnya, tetapi begitu mulai hijrah mereka sudah mau ikut hijrah ke Madinah. Ketika mereka mau hijrah ke Madinah, para pemuka klan, pemuka kabilah ini mengikat, dipasung semua anak-anaknya yang Islam yang kemungkinan mau pindah ke Madinah hijrah, dipasung, dimasukkan ke dalam sebuah tempat, dipasung. Bukan, ini anak-anak kesayangan loh, anak kesayangan klan, masa depan klan masuk Islam, tetapi mau nggak mau mereka pasung agar nggak pindah ke Madinah. Lah Marsad mempunyai tugas, ada mata-mata, jadi spionase zaman Nabi itu kuat. Di Mekah itu ada para sahabat yang mungkin gak kelihatan keislamannya, tetapi dialah yang mengkoordinir siapa yang mau hijrah ke Madinah walaupun sedang dibelenggu. Tugasnya Marsad itu datang ke Mekah, menghubungi telik sandi yang ada di Mekah, membawa orang yang sedang diborgol ini, dipasung sama kabilahnya, dibawa ke Madinah. Maka ada sebuah ungkapan, julukan Marsad itu Asadul Ghobah, macane alas. Kenapa? Dia raja hutan. Jadi saking pintere bermanuver di hutan-hutan itu Marsad. Maka Marsad maka sering bahasa saya rembo. Marsad itu rembo, benar-benar mempunyai tugas menjadi pasukan khusus untuk membawa orang-orang dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika sebelum kasus ayat ini, Marsad
pas datang ke Mekah, bersembunyi di balik tembok. Si anak itu mungkin karena cinta tetap mengharapkan Marsad untuk datang. Si anak ini ada di atas tembok sebelah sini Mekah, jadi tembok perbatasan. Anak ada di dalam, Marsad ada di luar. Anak ini nggak ngelihat Marsad, cuma ngelihat bayangannya. Tapi cinta nih, ini kekuatan cinta. Kalau film-film India itu dahsyat sekali. Ini kekuatan cinta. Si anak ini melihat bayangannya Marsad, tahu kalau itu Marsad. Cuma lihat bayangan, tidak ngelihat Marsadnya. Marsad, baru Marsad muncul. Begitu muncul, ya CLBK, cinta lama bersemi kembali, berbunga-bunga dan sebagainya. Karena si anak ini juga sudah pasrah, pingin bertemu lagi dengan sang kekasih, maka bahasa di sini ala tahu. Ono toh pingin persepen, alias ayo pacaran yuk, golek tempat yang sepi, yang aman. Ini daerah rawan, maunya ayo ke tempat yang sepi. Baru jawabannya, Marsad, Islam tidak memperbolehkan kita melaksanakan itu. Wayhak innal Islam qad hala bainana. Oke, kalau gitu kamu mau nikah enggak sama saya? Kata anak. Siap. Tapi tak datang dulu kepada Rasulullah, baru saya jika diperbolehkan Rasulullah saya nikahi, jika tidak diperbolehkan ya tidak bisa nikah. Si Marsad, si anak ini nggak sabar. Dalam hadis yang lebih luas lagi, si anak ini akhirnya berteriak, nggak pingin, weh para penjaga Quraisy, ini ada orang datang. Karepe anak, Marsad kecekel, diikat, dia bisa berduaan lagi, ben gak kabur. Akhirnya Marsad kabur. Begitu kabur, dikejar orang ke hutan, memang dia raja hutan, sembunyi gak ketahuan. Akhirnya setelah orang kafir Quraisy balik lagi, Marsad datang menemui Telik Sandi, membawa tawanan itu. Dalam riwayat tawanan itu lawemu dipanggul, sama digendong sama Marsad sampai setengah perjalanan baru dibuka rantainya. Begitu dibuka rantainya baru bisa jalan sampai Madinah. Marsad karena cintanya terhadap anak sowan kepada Nabi, Nabi saya mempunyai pacar di Mekah, pingin saya nikahi. Ditanya apakah dia Islam? Belum, masih musyrik. Nabi belum memberikan jawaban, lalu turunlah ayat ini, wala tankihul musyrikati, ojo nikahi wong musyrik hatta yu'min, sampai mereka iman. Ini sebab nuzul yang pertama. Sebab nuzul yang kedua ini kalau nggak salah di wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Jadi sepenggal satu ayat ini kepenggal, sababun nuzulnya beda. Wala amatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum itu turun pada Tsaniyan waruyalan dan riwayataken an Ibni Abbas saking Abdullah bin Abbas. Anna hazihil ayat ing sak temene ikilah ayat iku nazalat atau nuzilat dan turunaken fi Abdillah ibnu Rawahah ing dalam kasusnya Abdullah bin Rawahah. Kanat ono iku lau kedue Abdullah bin Rawahah amatun utawi budak saudaun kang hitam. Abdullah bin Rawahah ini Al-Ansori, orang Madinah, salah satu orang yang
Sahabat Nabi mempunyai keahlian tulis menulis, bahkan ahli dalam syair. Jadi kalau dulu media sekarang pakai media sosial, dulu medianya syair. Orang Arab yang yang membenci Nabi membuat syair tentang cacian kepada Nabi. Abdullah bin Rawahah membuat syair tandingan untuk memuji Nabi. Ini metode, bukan zaman sekarang tok. Kalau ada pembenci terus ada lagi mengkanter dengan pujian, itu wajar. Zaman Nabi sudah ada sahabat yang mempunyai tugas, mempunyai semangat mengkanter tuduhan orang kafir dengan syair. Salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah mempunyai budak hitam. Wa innahu lan sak temene Abdullah bin Rawahah iku ghadiba, muring-muring, marah alaiha ing atase amat, falatoma mongko napuk memukul pipinya sapa Abdullah ha ing amat. Tuma innahu mongko sak temene Abdullah iku faza'a wedi. Jadi Abdullah bin Rawahah mempunyai budak, mungkin karena kesalahan atau karena kasus tertentu sampai Abdullah itu marah dan memukul budaknya. Lah kok dumadaan Abdullah bin Rawahah itu gemeter, takut, kayak ada sesuatu apa ya, kalau sampai ngerti wedi kualat. Engkau ndang aku mukul budakku ini lho, engkau ndang masalah. Kenapa budakku ini rajin sholat, rajin kuatir ono masalah gara-gara aku mukul budakku ini. Maka fa'ata wedi dan fa'ata mongko teko sapa Abdullah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaro mongko ngabari sapa Abdullah bin Rawahah hu in Nabi khobaroha ing ceritane amat, ceritane budak tersebut. Faqala mongko dawuh lahu maring Abdullah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hiya, ma utawi apa, hiya utawi amat, ya Abdullah wahai Abdullah, budakmu iku kaya apa sih? Faqala mengko ngucap sapa Abdullah, ya Rasulullah, du Gusti Kanjeng Nabi, hiya utawi amat iku tasumu siyam, wa tusolli lan salat, wa tuhsinu lan ngapii sapa amat al wudu'a ing wudu. Gisiyam salat udune rapi bersih, wa tasyhadu lan nyekseni alla ilaha illallah ing satamene ora ana gusti kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah, wa anna kalan ing satamene panjenengan iku rasuluhu utusane Gusti Allah. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, oh ya Abdullah, hazihi utawi amat iku mukminah, wong kang iman. Faqala mengko ngucap sapa Abdullah, wallazi demi zat ba'asa kang ngutus sapa allazi ka ing panjenengan bil haqqi kelawan bener, la u'tikanna mongko yakti bakal merdekaaken sapa ingsun ha ing amat, wala atazawwajannaha lan bakal ngawin sapa ingsun ha ing amat. Fa fa'ala mongko ngelaksanaaken, begitu bilang Kanjeng Nabi, budak ini akan saya merdekakan dan tak nikahi. Memerdekakan tok biasa, tapi sampai mau menikahi itu sebuah peristiwa yang heboh. Fa fa'ala mongko nglakoni sapa Abdullah, fa'aba mongko nyacat hu ing Abdullah sapa nasun menungso minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Faqalu mongko ngucap sapa nas, nakaha nikahi sapa Abdullah amatan ing budak, wa kanulan ana sapa nas
iku yarghabuna kepingin fi nikahil musyikati ing dalem nikahi wong musyrik, rohbatan krono seneng fi ahsabihinna ing dalem nasab-nasab mereka. Fanazalat mongko turun opo hazil ayat-ayat ini. Abdullah bin Rawahah spektakuler menikahi budak hitam. Ini para sahabat, dan mungkin seharusnya dan logikanya, mohon maaf, orang menikah itu kan pasti golek minimal yang membangkitkan gairah, sing nyenengno, minimal pinter, sing nyahwati lah bahasa kasarane, pantes dijak buwu. Ini amat sauda, gak pantas belas. Dari sudut manapun tidak ada yang layak. Amat itu budak, pembantu, status derajat sosial pembantu, derajat nasab nggak punya nasab, kekayaan nggak punya, kecantikan nopo maneh, dan mereka dipandang hina. Tapi begitu Kanjeng Nabi bilang innaha mu'minah, mek ngono tok, Gusti tak nikahi. Hebatnya para sahabat. Kenapa? Targetnya menggapai ridho Allah dan ridho Rasulullah. Dan zaman itu dan sampai zaman sekarang, orang Arab ketika mereka itu menikahi orang yang nasabnya rendah, gengsi. Sampai sekarang. Maka bersyukurlah orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu nggak kakean mikir tentang nasab. Ya wis anake seneng areke apik, dadi wis bungkus, gak apa-apa nek celuken bapakmu kongkonen nglamar, gampang. Di Arab tidak semudah itu. Nasab itu dipikir, anake sapa iki? Nasabe apik enggak? Keturunan itu sapa? Ruwet sampai sekarang. Padahal Islam mengajarkan dalam sebuah hadis, la tatazawwajun nisaa li husnihinna asa husnuhunna yurdihinna. Jangan menikahi perempuan karena kecantikannya, karena sering kali terjadi atau barangkali kecantikannya membuat wanita tersebut menjadi orang yang hina. Ono wong wedok wayu bojone welek, sampean bayangno kaya apa? Maka akan muncul suatu saat ungkapan sing alah elek ae kagan cangkem, akan muncul itu. Kalau imbang kufu, sing lanang ganteng sing wedok ayu, gak masalah. Tapi kalau terjadi sing wedok wayu sing lanang iku pas-pasan, akan kemungkinan muncul ucapan-ucapan yang seperti itu akan muncul. Sambungannya wala tatazawwaju nisa wa tatazawwajun nisaa limalihinna asa maluhunna yutghihinna. Jangan menikahi perempuan karena kekayaannya, karena barangkali atau banyak terjadi wanita yang karena kayanya itu membuat dia lacut, atau bahasa anunya ya jelek. Wong suwoge wedok isuge lanange bondo katok tok. Iki kaya pembantu nih, kayak supire. Suatu untuk menjadi imraatun sholihah susah. Bahasa kasarannya Kanjeng Nabi. Maka wala amatun saudaun kharqa'u, budak hitam itu lebih baik. Tapi ya itulah kehidupan. Kanjeng Nabi Islam sebenarnya mengajari seperti itu untuk mengedepankan akhlak dan agama. Pun itu asbabun nuzulnya. Sekarang al-ahkamu syar'iyah, piro-piro hukum syara'. Al-hukmul awal
Utawi hukum kang pertama ini yang ditanyakan kemarin. Hal yahrumu ono to haram apa nikahul kitabiyati nikahi ahlil kitab wadon. Dalla nuduhaken apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala wala tankihul musyrikati lan aja nikahi sapa sira kabeh al musyrikati ing pira-pira wadon musyrik hatta yu'minna sehingga iman sapa musyrikat ala hormati nikahil majusiyati ing atase harame nikahi wadon majusi wal wasaniyati lan wadon penyembah berhala. Secara umum ayat ini jelas menunjukkan haram menikahi orang majusi. Ya, sini non muslim di luar Yahudi dan Nasrani, bahasa kasarane ngoten. Wa amal kitabiyat. Wa amal kitabiyat itu lan anapun ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Fa fi nikahihinna mongko iku ing dalem nikahi kitabiyat khilafun utawi perbedaan pendapat. Minhum setengah saking ahli fikih man utawi wong yaro kang ningali sapa yang berpendapat sapa man annahu ing sak temene nikahul kitabiyat iku haramun haram. Hukumnya menikahi Yahudi dan Nasrani adalah haram. Wa zahabalan berpendapat sapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar ila tahrimi nikahil kitabiyati maring harami menikahi ahlul kitab. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Umar iza suila tatkalane den takoni den tanya an nikahir rajuli saking nikahi wong lanang an-nasroniyata ing wong wadon Nasrani awil yahudiyata utawa wong wadon Yahudi faqala qala mongko ngucap sapa Abdullah bin Umar harrama ngaramaken sapa Allah taala Gusti Allah taala al musyrikata ing wadon musyrik wala a'rifu lan orang ngerti sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji minal isyraki saking musyrik a'dhama kang luwih agung apane zamban dosane min antakula saking yen to ngucap sapa almar'atu wong wadon rabbuha utawi pangerane mar'ah iku Isa Nabi Isa au abdun utawa hamba min ibadillahi ta'ala saking piro-piro hambane Gusti Allah ta'ala. Abdullah bin Umar jika ditanya nikah bagaimana hukumnya nikahi wong Nasrani atau Yahudi, Abdullah bin Umar menjawab Gusti Allah jelas mengharamkan menikahi orang musyrik dan aku nggak ngerti orang yang lebih musyrik lagi dari orang yang mengucapkan nek Nabi Isa atau Yesus itu adalah anak Tuhan atau mungkin hamba Allah yang lain dianggaplah Uzair hamba anak Tuhan atau siapapun itu, tidak ada yang lebih musyrik dari itu. Wa bayanu hadhihi lan keterangane ini kasus fi mas'alatin ing dalam masalah wahia penjelasan dari ini diperluas sama Kiai Haji Ahmad Nasrullah. Saya mencoba mencari rujukannya belum ketemu tetapi diperluas. Wahia utawi masalah iku annal lafdz syirki lafat syirik iku alaman ing atase wong yutlaku kang den ucapaken alaihim ing atase kaum ismas syirki ing dosane syirik. Fal aksarun mongko utawi akeh-akeh minal ulama saking ulama wa huwa utawi qaul iku al qaulu pendapat as-sahihu kang sahih al mukhtaru kang den pilih
Apa? Anna lafdz syirki ing atase lafat syirik iku yang dariju bergulir masuk fihi ing dalam lafat syirik opo ahlul kitabi ahli kitab orang yang mendapatkan kitab minal Yahudi saking Yahudi wan Nasara lan Nasrani. Lafat syirik berdasarkan pendapat sebagian besar ulama, dan ini pendapat yang sahih, bahwasanya syirik itu masuk juga ahli kitab. Wa kadzalika lan iku kaya mungkon yang dari jufihi ahli kitab abadatul asnami piro utawi piro penyembah berhala wal majusi lan majusi wa ghairuhum lan sakliyane abadatul asnam wal majusi. Wa yadullu lan nuduhaken ala annal yahudi wan nasara lan ing atase Yahudi lan Nasrani yutlaku den ucapaken alaihim ing atase Yahudi Nasrani apa ismu syirik jeneng syirik faqauluhu ta'ala dalil bahwasanya mereka syirik adalah qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah sampai ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu laha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini kemarin sampun kita bahas kurang lebih ayat di dalil amma yusyrikun saking barang yusyrikuna kang padha nyekutuaken kabeh. Yang digarisbawahi dari ayat ini amma yusyrikun, Majusi dan Nasrani itu mensyirikkan berdasarkan ayat ini. Fahazihil ayat mongko utawi ikilah ayat iku shorihatun jelas fil yahudi wan nasara ing dalam Yahudi lan Nasrani. Wakilalan den ucapaken kulluman saben-saben wong kafaro kang kafir sapa man bin nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa in za'ama lan lamun nyono sapa Allah annallaha sak temene Gusti Allah iku wahidun siji fahuwa mongko utawi man iku musyrikun musyrik. Walaupun orang tersebut berpendapat Gusti Allah itu satu, tapi berarti kan tauhid benar, la ilaha illallahnya benar, tetapi wa anna Muhammad Rasulullah tidak diakui, maka dia tetap dianggap sebagai musyrik. Wazalika lan utawi mengkono kaya kuluman kafaro in kafaro lamun kufur sapa wong bin nabi kelawan kanjeng Nabi ma'asihati nubuwatihi sartane kebenarane kesahihane kenabiane Nabi wa zuhuri mu'jizatihi lan pertelane mukjizate Nabi. Faqad zama mongko teman-teman nyono sapa wong annama uti annama ata ing sak temene ing annama ing sak temene barang ata kang teka bihi kelawan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa yoma iku min indi khairillah saking sakliyane Gusti Allah faqad asyraka mongko teman-teman syirik. Siapa yang beranggapan bahwasanya yang dibawa Nabi, yang disampaikan Nabi ada yang bukan dari Allah, maka dia termasuk syirik. Faqad asyraka mongko teman-teman nyirikaken ma'allah sartane Gusti Allah ghairahu ing sakliyane Allah. Jadi orang yang beranggapan zaman sekarang kan sudah mulai ada golongan yang ingin melogikakan
mukjizat. Contoh misalnya peristiwa burung ababil. Dia nggak percaya burung ababil itu dari pas peristiwa itu dianggap sebagai penyakit lepra. Tidak percaya mukjizat itu termasuk musyrik. Ada beberapa tetapi yang secara mutawatir, sebuah hadis atau berita yang ada di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi secara mutawatir, kok tidak percaya, pingin melogikakan, bagus, mungkin niatnya bagus, tetapi ketika dia ingin melogikakan bahwasanya ini adalah terjadi karena kasus ini, maka itu menurut kitab ini dianggap musyrik, karena itu mukjizat. Ketika seseorang meragukan mukjizat, berarti meragukan sebagian dari kenabian Nabi. Fa'ala hazal qawli mongko iku ing atase ikilah pendapat aidon kaya sing dhuwur wau yang dari yadkhulu malbu fihi ing dalem qaul sapa al yahudi wong Yahudi wan Nasran wong Nasrani li ingkarihim krana ingkari Yahudi Nasrani nubuwata Muhammad ing kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama, menikahi ahli kitab itu haram. Wa minhum dan iku setengah saking ulama pendapat man utawi wong akroha kang makruhaken sapa wong hu ing nikahul kitabiyat famazhabu mongko utawi mazhabe man akrohahu iku Umar ibnu Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Dalilnya mana? Wastadalulan berngambil dalil sapa man akrohahu bima kelawan barang hadis rawiya kang den riwayataken apa anna Huzaifata hak itu sak temene Huzaifah bin Yaman iku tazawwaja nikah sapa Huzaifah Yahudiyatan ing wong Yahudi fakatabah, kalau nggak salah Huzaifah bin Yaman itu justru menikahi Nasrani, nanti dicek lagi. Fakataba mongko nulis ngirim surat ilahi maring Huzaifah bin Yaman sapa Umar bin Khattab khalli sabila khalli ngedulaken sira sabila ing dalane Yahudiyah. Ini posisi Huzaifah ketika sahabat Umar menjadi khalifah di Madinah. Huzaifah bin Yaman dan banyak sahabat era zamannya Umar bin Khattab itu terjadi beberapa penaklukan ke beberapa wilayah non-muslim, mulai Palestina, Damaskus sampai ke arah Kufah, arah Iran, itu ditaklukkan semua. Ketika ditaklukkan di sana dan mereka menetap, kamu habis menaklukkan terus pulang enggak? Huzaifah bin Yaman dan banyak para sahabat termasuk Bilal bin Rabah itu menetap di sana. Ketika beliau-beliau ini menetap, kebutuhan biologisnya tetap ada, yang mau dinikahi wong Islam sangat sedikit, hampir enggak ada. Wong perang masa wong itu melok dia teng-teng perang bawa istrinya, kan enggak mungkin. Maka ketika mereka tinggal di Damaskus, di Palestina, tempat Israel zaman dulu, Huzaifah bin Yaman dan yang lain-lain sahabat itu akhirnya menikahi ahlul kitab, wong Yahudi dan Nasrani. Sahabat Umar mengirim surat ke Huzaifah. Kenapa? Huzaifah bin Yaman dan Bilal bin Rabah dan sebagainya itu sahabat-sahabat utama,
rujukane sahabat-sahabat muda iki wong iki nek nikah engko dadi patokan umat Islam yang lain. Maka sahabat Umar menulis khalli sabilah, ceraikanlah dia, bahasa kasaran yang ngono. Fakataba mongko nulis sapa Huzaifah alaihi ing atase Umar, balik kirim surat maneh. Atas umu ana ta nyono sapa sira wahai khalifah Amirul Mukminin anha ing sak temene Yahudi iku haram untuk dinikahi. Fa ukhriya mongko ngeculaken sapa ingsun sabilah ing dalane Yahudia. Sampean itu berpendapat bahwasanya menikahi tiang Yahudi ahlul kitab niku haram ta? Habis itu dijawab lagi fakola, mongko nulis surat lagi sahabat Umar, la azumu ora nyono sapa ingsun anhaing sak temene Yahudiyah iku haramun haram, walakin tetapi ne akhafu kuatir sapa ingsun anta atau ing yen to padha mendapatkan sapa sira kabeh almumisati ing pira-pira wadon kang tidak terhormat. Kalau bahasa sekarang itu almumisati itu pelacur, cuma mungkin zaman dulu bukan. Yang dibolehkan itu wal muhsanatu minal lazina utul kitab, yang terpelihara. Kuatir kalau kalian ini mendapatkan justru orang yang nggak benar, minhunna saking Yahudiyah. Fadalla mongko nuduhaken apa ini ala anna Umar ing sak temene Umar bin Khattab fa'ala haza nglaksanakaken melakukan ini sapa Umar haza ing ini min babil ihtiyati saking bab atiyati wal hazari lan atiyati. La innahu ora sak temene nikahul kitabiyat la innahu ora sak temene Umar iku harrama ngaromaken nikahal kitabiyati ing menikahi ahli kitab. Umar bin Khattab berpendapat ini ayatnya jelas boleh. Kemarin saya lupa, ayatnya jelas boleh. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Kalau itu diharamkan, itu podo ambek Umar mengharamkan apa yang telah dihalalkan Gusti Allah. Maka Umar tidak berani mengharamkan itu. Yang dilakukan sahabat Umar adalah enggak, ini tidak haram, tetapi jika terjadi ini membahayakan yang lain. Kayak deal bahwasanya ada juga para ulama yang berpendapat boleh menikahi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Deal. Ada 3 pendapat, 1 haram, 2 boleh, 3 makruh. Tetapi saya ngecek tulisannya bahasa kitab Imam Syafi'i di Al-Um. Imam Syafi'i itu tidak mengharamkan orang menikahi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Clear, Imam Syafi'i tidak mengharamkan kita menikahi ahlul kitab. Perhatikan, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Permasalahannya, dan ini kita harus cross check sebenarnya, ahlul kitab, orang yang diberikan kitab, yang orang Yahudi itu menurut keyakinan kita diberikan kepada siapa sih?
hanya kepada Bani Israel. Begitu juga orang agama Nasrani hanya kepada Bani Israel. Yang untuk seluruh umat Islam itu hanya Islam. Seluruh umat manusia, agama yang tidak dibatasi oleh kaum itu hanya Islam. Selain itu agama dibatasi oleh kaum. Yahudi hanya untuk umat Yahudi yaitu Bani Israel. Nasrani hanya umat Nasrani yaitu Bani Israel juga. Maka yang boleh dinikahi adalah orang Yahudi dan Nasrani Bani Israel. Yang murni Bani Israel zaman dulu, Bani Israel keturunan Israel, itu yang boleh. Sedangkan di kitab dijelaskan, sedangkan orang Arab Yahudi, orang Arab beragama Nasrani, ini zaman dulu loh ya, nggak ngomong sekarang. Orang Arab itu tidak ahlul kitab. Orang Arab yang beragama Yahudi, orang Arab yang beragama Nasrani itu tidak ahlul kitab. Kenapa? Karena agama Yahudi dan Nasrani hanya untuk umat Bani Israel, termasuk orang Arab dan orang non-Arab. Kita akhirnya ini yang dipegang, hukum ini yang dipegang di Indonesia. Kita tidak boleh menikahi wanita Yahudi, wanita Nasrani. Karena apa? Mereka bukan ahlul kitab. Gitu. Saya penasaran kan juga pendapatnya Imam Syafi'i apa sih? Imam Syafi'i benar tidak mengharamkan, boleh, tetapi yang mereka benar-benar ahlul kitab. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Indonesia itu bukan ahlul kitab. Karena mereka tidak berhak untuk beragama Yahudi dan Nasrani. Yang masih kolot memegang ini itu orang Yahudi. Orang Yahudi, agama Yahudi itu tidak didakwakan. Agama Yahudi itu hanya untuk orang Israel. Sampai cari Yahudi di mana-mana, kalau bukan orang Israel, keturunan Israel, tidak boleh beragama Yahudi. Beda dengan agama Nasrani yang dikembangkan. Sampai orang Yahudi, sama cari lah yang benar-benar beragama Yahudi, nggak ketemu kecuali keturunan Bani Israel. Maka hati-hati juga dalam mengambil pendapat sing gampang oleh nikahi wong Kristen. Iya, jika mereka Bani Israel. Sekarang yang Bani Israel murni, yang garis Bani Israel yang murni itu mungkin ada, tetapi sangat-sangat sedikit. Jadi zaman sekarang itu kan banyak golek gampang ya, padahal tidak memahami yang sebenarnya. Memang benar, tidak haram, wong ayatnya jelas, tidak haram, tetapi harus difahami mereka yang allazina utul kitab, yang diberikan kitab, ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani yang memang untuk mereka, yang bukan untuk mereka, yang nggak berhak. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat sembelihane wong Yahudi Nasrani yang bukan Bani Israel itu tidak sah. Ini orang Malaysia, Brunei itu masih ketat. Jadi misalnya sapi yang mereka impor dari Australia itu harus yang nyembelih adalah orang Islam. Indonesia nggak tahu. Ini saya mendapatkan cerita, kebetulan pernah ngobrol sama pengusaha orang Chinese, pengusaha
ya ekspor impor seperti itu. Indonesia waktu itu dia cerita Indonesia los badan MUI-nya nggak terlalu ketat, Malaysia ketat, bener nggak disembelih oleh orang Islam. Malaysia dia cerita waktu itu seperti itu. Sekarang mudah-mudahan kita juga berubah, tapi Indonesia insya Allah yang dikonsumsi kita kan ya sapi lokal lah, insya Allah yang nyembelih orang Islam. Pun ada pertanyaan? Monggo. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin sudah dijawab sama Kiai Haji Ahmad Nasrullah di sini. Monggo kalau tidak ada pertanyaan. Dan alhamdulillah secara pribadi saya banyak tercerahkan. Ngaji kitab ini itu dahsyat, banyak tercerahkan. Walaupun saya harus mencoba untuk menggali lebih dalam, tetapi ini pemicu kita untuk lebih paham menggali ayat-ayat Allah. Cek gak sembarangan memberikan statement oleh ayat yang ini yang berpedoman, ternyata nggak semudah itu untuk berstatement, untuk memberikan mazhab, untuk memberikan fatwa agama. Pun nggih monggo. Ya, tertarik sama apa tadi, mukjizat. Nah, kan memang sekarang itu kan sering seperti itu, jadi kayak diteliti, ya diteliti. Nah, jadi apa artinya meneliti itu tidak boleh? Padahal ya memang itu kan mukjizat ya, cuman ya karena kadang-kadang gimana lagi, penelitian itu ya pasti pakai logika juga. Boleh, tetapi ada beberapa hal, bahkan peneliti itu cuma menghayalkan. Saya pernah nonton filmnya tentang Nabi Musa yang diperankan oleh yang meranin Batman siapa? Saya lupa, ada pemeran Batman itu merankan jadi Nabi Musa. Itu versi yang nggak percaya mukjizat. Ya gak masuk akal, justru malah gak masuk akal. Ada batasan, memang mukjizat itu sesuatu yang memang sifatnya ilahi, bukan ranah manusia. Dilogikakan secara logika, mohon maaf, ahli orang barat seperti apapun ketika membelah lautan, pakai logika apa? Membelah lautan itu gak ada. Mau logika apa tiba-tiba ada gempa yang membelah lautan? Gak bisa. Gak bisa, ada ranah yang itu ilahi. Termasuk kalau nanti kita bahas mungkin di pengajian selanjutnya, ayat Al-Quran itu dahsyat sekali, itu mukjizat. Maka contoh hal-hal yang sekarang lagi ngetop, ada beberapa kiai, ada beberapa yang mempertanyakan tentang tidak bisa membacanya Rasulullah Muhammad SAW. Orang ulama Arab juga sempat mempertanyakan ini. Makna itu ada yang bermakna buta huruf, ada yang bermakna memang tidak pernah membaca kitab suci. Tapi justru kalau saya pribadi berpendapat, ketika Nabi tidak pernah belajar membaca tulis, apalagi belajar kitab suci orang lain, dengan diturunkannya ayat Al-Quran seperti sedahsyat itu mukjizat. Dan zaman sekarang orang nggak bisa baca tulis itu aib. Zaman dulu itu hal yang lumrah. Satu Mekah yang bisa baca tulis itu sangat sedikit.
sangat sedikit. Yang bisa baca tulis itu sangat sedikit. Dan bukan berarti orang yang tidak bisa baca tulis zaman dulu itu orang bodoh. Jangan, mohon maaf, jangan dilogikakan kondisi sekarang dengan kondisi zaman dulu. Beda kasus, situasi, kondisi, toleransi, jangkauan dan pandangannya beda. Usah disingkat. Beda. Zaman kita, zaman Abah Haji ini dulu orang gak bisa bahasa Inggris, gak bisa ngomong bahasa Inggris, itu ya wajar. Sekarang orang gak bisa ngomong, anak kecil gak bisa bahasa Inggris yang pendek-pendek, ya cek kebangetan nih. Zaman dulu anak kecil sudah ngaji kitab, ngaji Al-Quran, isok ngaji Al-Quran zaman riyen ya, Pak. Lu mukjizat itu. Ngaji kalau masih SD itu ngaji turutan. Baru kelas 5, 6. Itu ngaji kitab Al-Quran gede nek ngarani dulu itu. Beda, jangan disamaratakan. Dulu orang tidak bisa baca tulis zaman era Nabi itu bukan orang bodoh. Bukan. Jangan disamakan. Sama, ini boleh dilogikakan, tapi para peneliti itu mencoba mencari, merekarkan, menafsirkan. Tidak bisa meneliti, menafsirkan secara pribadi. Contoh hanya sekedar intermezzo. Ya'juj Ma'juj. Para peneliti dengan fantasi mereka bermacam-macam. Saya sendiri berdasarkan ilmu gaduk, logika ketika Ya'juj Ma'juj pernah muncul, yang kemungkinannya ada di Jepang dan sebagainya, saya cocok bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah orang Jepang bilang itu Godzilla, monster yang sangat besar dan sebagainya. Itu pendapat, itu ilmu gaduk. Apakah benar? Nggak bisa. Orang Barat ada yang meneliti berdasarkan fantasi mereka, itu adalah aliens. Mereka ada di dalam bumi, naik menjelang akhir ketika bumi ini terbelah, mereka akan keluar. Itu aliens. Yang menghancurkan aliens nanti itu Al-Masih. Versi orang Barat, Al-Masih maknanya itu predator. Ayo, film-film Barat itu juga mencoba untuk memaknai, menggaduk-gadukkan. Apakah itu penelitian? Berdasarkan penelitian, wallahu alam, bisa jadi hanya sekedar dari fantasi mereka. Ada sesuatu hal ilahi yang memang tidak bisa dinalar. Bukan berarti nggak boleh berfantasi ya. Meneliti boleh, tetapi ada batasan tertentu yang tidak bisa digaduk-gaduk, no. Monggo pun mugi-mugi bermanfaat. Di komen ya. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa sedikit-sedikit mengkaji, yang mencari catatannya jelas. Yang namanya mukjizat itu kan jelas definisinya, sesuatu yang terjadi yang di luar akal. Nah, kok sampai akal-akal gitu. Itu memang bisa jadi orang-orang yang mencoba menjadikan kita akhirnya ragu. Bisa jadi akan ke sana. Ya, satu poin. Yang kedua, ayat dari hadis yang tadi, dari apa itu uraian kitab tadi yang jelas orang-orang yang meragukan lah sedikit tentang mukjizat itu masuk kategori orang-orang kafir. Hari ini kan juga marak tentang Az-Zaitun yang mendefinisikan hadis bukan bagian daripada wahyu.
Ya, monggo jenengan nilai sendiri kalau tadi nyimak dengan seksama ngaji tadi ya. Itu. Jadi tentang Zaki tadi juga gitu, ketika Nabi bertanya kepada sahabat Arsad tadi, sapa sih iku? Niku gitu yang mukmin. Ya salat. Yang ditonjolkan lagi, wudune nggih sae Nabi. Niku nggih salat, wudune nggih sae. Betapa pada waktu itu sudah ono zamannya Nabi itu jadi sebuah penilaian wudu sing sae. Enggak cuma sholatnya sae, dia sholat dan wudunya juga sae Nabi. Sementara kita sering sembrono di situ. Wudu ae kok apa angele? Wudu ae kok. Bahkan saya punya teman Pak Agus cerita pernah ngelingno wong, Pak, wudune sikune niku dereng teles. Lah apa sampean ngurusi aku lah? Urusanku dhewe pangeran wudu itu. Urusan sampai pangeran lah apa sampean aku. Padahal sahabat tadi memberikan seseorang dianggap baik itu sholat ya Nabi, wudu nggih sae. Betapa itu suatu hal yang berarti tidak bisa kita remehkan soal wudu, ayat wudu dengan baik dan benar. Kebetulan tadi juga ada qawaid fikih, mungkin nanti kita akan mengkaji lewat fikihnya tentang cara-cara wudu yang pas, yang sesuai dengan syar'i. Demikian, mugi-mugi paringi manfaat kalian Allah nih, dan muga-muga paringi saged istiqomah baik sing ngaji. Nggih, satu catatan nggih mungkin juga nggih. Nggih nek ngapunten nek kaya klasikus bahwa wis hafal kita pakai. Nek kaya Sarif ini nyene ya bener. Sama yang saya alami. Nek ketika kita suruh maca ngene iki mesti ngeluh ndolek kita liyane aja. Lo enak kula kali panjenengan iki enak karek konsumsi. Wis karek trimo. Sing kene iki buka lebih daripada 2 kita lebih referensi-referensinya yang ada. Kita tinggal terima wis ngono kita ngene. Karena tidak cukup banyak satu ini. Kita butuh compare dengan kitab yang lain, kitab asale dengan penjelasan-penjelasan kitab yang lain. Gitu loh. Itu satu hal bahwa ya enggak hanya sekedar membaca. Ya nek orasi. Orasi politiknya butuh data. Butuh bener datae. Apalagi kita ngomong masalah ini. Artinya tuh yo enggak yo sorok gitu loh, yo buka kabeh kitab-kitab harus dibuka lagi gitu nggih. Berarti ya bukan berarti Ustaz Revin njaluk dihargai, nek sampean gak ngregani ya kebacut lah ngono ae sing ngono lho. Sampean karek lungguh menerima beberapa referensi, enggak satu referensi, enggak ini beberapa referensi yang ada, tinggal duduk sementara sing maca iki semari buka banyak referensi, dibuka kono pakai ini cek tulis banyak hal yang kita sampaikan gitu loh. Itu satu ya. Enggak sekedar apa anane ini ya. Itu makanya cari Yenas kula biyen dukun mulang gak gelem mulang awakmu jadi pinter sampai Allah. Nggih anjene. Nah ini kalau ini logikanya ning ngono mang, ketika mulang gak iso buka liyane. Iki opo karepe buka liyane tambah pinter anjene. Kalau ini di logika monggo, tapi kalau mukjizat tolonglah enggak usah dilogikakan. Wis gak nutut yo ini gak nutut anjene logika kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.